hari ini kita akan membahas tentang resolusi. Nah, sebenarnya banyak orang sering mention resolusi gitu ya. Nah, sebenarnya esensi atau makna definisi dari resolusi ini apa sebenarnya kok? Resolusi itu sendiri sebenarnya kalau dibakukan ya, itu kalau penerjemahan banyak orang itu adalah sepertinya keharusan dalam suatu perjalanan hidup. Jadi ketika kita menggunakan kata harus, di situ ada muncul rasa beban. Nah, pagi ini bersama Daya TV tentunya kita ingin menggunakan satu teknik yang lebih jitu ya di dalam menghasilkan resolusi, karena semua orang kan ingin hidupnya lebih baik. Nah, kita akan memecah menjadi resolusi. Jadi selama ini kita itu mencari solusi di dalam kehidupan kita. Nah, selama 2021 seringkali orang bilang selamat tinggal 2021, selamat datang 2022. Betul. Padahal dia tidak move on kemana-mana karena dia nggak menghasilkan solusi apapun di 2021-nya. Nah, jadi kita tetap perlu introspeksi lagi apa yang belum kita capai dan keinginan kita yang sebenarnya merupakan goal itu apakah bisa diresolusi. Artinya solusi yang sudah kemarin itu kita nggak dapat, bisa nggak kita cari jalan keluarnya supaya goal kita itu tetap bisa tercapai. Karena seringkali orang itu belum selesai, Raden, sudah ditinggal. Nah, kan kita pengen goal kita hidup itu bisa tercapai. Betul. Jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ibaratnya ya. Kan kita itu perlu ya merencanakan tujuan hidup itu, kan kita sayang sama hidup kita. Maka kalau di 2021 Anda ketemu kegagalan, kan bukan berakhir dari akhir cerita, tapi bisa jadi ini 2022 adalah kesempatan meresolusikan kembali apa yang belum saya capai, saya cari solusinya. Betul. Kurang lebih demikian. Oke, jadi sepenting itu ya resolusinya, dan jangan berhenti di tengah jalan ya, apalagi pas lagi sayang-sayangnya ya kok. Oke, tapi sebenarnya kok seberapa penting seseorang, kita sebagai makhluk sosial ini harus memiliki resolusi dalam hidup? Oke, ada 5. Seperti jari kita nih ya, pagi ini teman-teman bisa mungkin ingat ya kalau Pak Tommy mengacungkan 5 jari ini. Yang satu itu membuat hidup kita lebih berarti, membuat hidup kita lebih berarti kalau kita punya resolusi. Karena jadi kita punya goal, kita merasa diri kita itu berguna gitu, ya. Yang kedua adalah membuat otak kita ini lebih jernih untuk bisa memikirkan ide-ide kreativitas. Karena kalau kita itu nggak menghasilkan apapun dalam hidup ini, kita akan stuck, nggak ada yang bertumbuh. Yang ketiga, membuat diri kita itu memiliki kesempatan mengembangkan bakat kita, talenta kita, potensi kita. Yang keempat, kita jadi punya networking teman-teman yang lebih banyak. Ini pentingnya punya resolusi ya. Kenapa? Karena kita jadi belajar, Raden. Kita merasa bahwa apa yang dikatakan oleh almarhum Steve Jobs itu benar, stay foolish, stay hunger. Jadi kita merasa lapar terus untuk mengupdate, tahu perkembangan dunia sekarang apa. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari teman-teman kita. Begitu kita punya teman-teman, maka kita di situ punya yang namanya kesempatan baru dalam hidup. Dan terakhir, tentunya hidup ini sendiri kan pasti punya arti ya. Bukan tentunya untuk hanya diri sendiri, tapi juga dampak yang kita berikan bagi sesama dan dunia. Oke, sepenting itu ya resolusi hidup dalam kehidupan kita, apalagi kalau ngomongin tahun baru di mana kita benar-benar start from zero kan, mulai dari nol lagi. Nah, sebenarnya dengan pentingnya resolusi ini, sebenarnya manfaat dan tujuan resolusi ini sebenarnya apakah untuk mengguide kita, memandu kita supaya jalannya tetap on the track atau gimana sih kok? Iya, jadi gini, lagi-lagi 5 poin ya. Satu, resolusi itu kenapa banyak orang gagal, karena mereka tidak dituliskan, cuma diangankan. Nah, teman-teman pagi ini mari sama-sama ambil satu buku yang bisa Anda tetapkan sebagai buku Journal of Life, yaitu perjalanan hidup Anda 2022. Apa yang Anda ingin, gak apa-apa, tulis saja. Tulis, mau itu goal besar, goal kecil, ditulis. Nomor 1, belajar untuk dituliskan. Apa yang dituliskan itu akan dikerjakan. Yang kedua, program otak. Ketika kita nulis, otak akan membantu, Raden. Otak akan mulai menerjemahkan kira-kira caranya apa ya supaya saya bisa menemukan jalan keluarnya ini. Kalau saya ketemu situasi buntu atau saya nggak ketemu solusinya. Yang ketiga, tulis dalam bentuk goal per tahun, per 6 bulan, per 3 bulan, per 1 bulan. Wah, ini langsung ya. Adegannya langsung garuk-garuk kepala itu. Kenapa nih maksudnya Pak Tommy? Gini, seringkali kita menetapkan sesuatu itu terlalu besar, kita terlalu serakah.
akhirnya nggak tercapai. Tapi kita perlu menetapkan yang namanya jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Spesifiknya di poin ke nomor 4. Anda kalau mau punya badan yang bagus, logikanya kan tidak mungkin serta-merta dalam waktu 1 bulan Anda bisa membentuk itu semua. Maka kita mulai dengan melatih otot tangan kita, bahu kita, perut kita, kaki kita, dan itu perlu waktu kurang lebih bisa jadi 1 tahun. Nah, kalau kita mau menunggu waktu 1 tahun, Raden, banyak kan teman-teman nggak mau menunggu. Mereka maunya instan. Betul. Maka kita membuat goal-goal kecil dulu. Oke, 1 bulan pertama saya mau bahu saya jadi bagus. Bulan berikutnya tangan saya jadi lebih kuat. 3, dada saya jadi lebih bidang. Maka itu akan goal-goal yang tercapai itu bisa di poin keempat adalah disyukuri. Jadi nggak perlu kecil hati kalau nggak semua resolusi kita itu berhasil. Yang berhasil kita syukuri, yang nggak berhasil kita cari jalan keluarnya. Untuk pakai otak sendiri, belajar pinjam otaknya orang lain. Sekarang ini banyak aplikasi, banyak cari jalan keluar di Google, bahkan kesempatan kamu berinteraksi sama orang, itulah kesempatan kamu belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya di poin kelima selalu, setiap pencapaian, mau itu dalam 1 bulan, goal-goal kecil, goal-goal menengah, goal-goal yang panjang pun, Anda selalu bawa dalam bersyukur. Karena hidup bukan tentang apa saja yang Anda capai. Hidup adalah setiap hari nafas yang Anda nikmati. Oke, ini sangat luar biasa ya. Hidup itu bukan segala sesuatu yang apa yang kita capai, tapi bagaimana kita bersyukur atas napas kita, atas penglihatan kita, atas hidup kita, seperti itu. Nah, tapi di luar sana kan meskipun esensi dari resolusi ini menjadi sangat penting kok, tapi banyak juga yang bilang gini, ya tidak kita pungkiri ya, pasti ada yang bilang, udahlah let it flow aja, namanya di depan nggak ada yang tahu, udah mengalir aja. Gitu itu kan banyak ya kok ya orang-orang yang bilang udah let it flow aja deh, udah ngalir aja gitu. Nah kalau menurut Ko Tommy gimana tuh? Ya itu sama saja dengan merendahkan diri sendiri. Tuhan itu memberikan kita hal-hal yang adil dalam hidup. Semua orang punya 24 jam yang sama. Kadang-kadang kita hanya iri melihat media sosial orang lain dan membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kita lupa bahwa kita pun spesial di mata Tuhan. Maka 24 jam yang sama inilah yang perlu kita tetapkan, apa yang membuat diri kita lebih bahagia. Bahagia kita bukan bahagianya orang lain. Bahagianya orang lain juga bukan bahagianya kita. Maka pentingnya resolusi adalah seperti GPS. Jadi Anda membuat titik di mana Anda mau tuju. Kalau selamanya Raden tidak menetapkan Bandung sebagai tempat perjalanan wisata dari Jakarta di tempat GPS-nya, maka Raden tidak pernah mencapai. Demikian juga teman-teman, kalau Anda tidak pernah meletakkan satu goal bahwa saya ingin kelihatan lebih sehat, saya ingin lebih memiliki kekuatan di dalam financial, ya, tidak harus setiap bulan angsur utang melulu, maka kita akan mulai yaitu tadi, menetapkan langkah-langkahnya, misalnya mengurangi konsumtif, mengurangi hal-hal yang nggak penting di dalam hidup ini, mengurangi junk food, dan masih banyak hal yang bisa kita tetapkan dan kita syukuri. Ya perjalanan hidup kita kan bukan perjalanan hidup orang lain ya, Jadi menurut saya, apapun yang sudah berjalan di 2021, memang pasti ada sedih, apalagi kemarin ada corona, tapi kita harus ikhlas. Sehingga kita bisa melepas semua beban ini dan siap untuk 2022 kita melesat lebih kencang dan tentunya meletakkan goal yang jelas.